Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sofia Al-Azizi dengan NRP akhir 62. Di sini saya akan menjelaskan satu soal mengenai proses stokastik, tepatnya tentang materi CTMC atau Continuous Time Markov Chain. Langsung saja kita menuju case yang akan kita bahas. Berikut adalah case yang akan kita bahas, yakni mengenai suatu sistem di mana sistem tersebut memiliki dua komponen yang mengalami serangkaian guncangan yang datang menurut proses Poisson atau PP dengan rate-nya adalah lambda. Sebuah guncangan dapat menyebabkan kegagalan pada komponen satu saja dengan probabilitas P, komponen dua saja dengan probabilitas Q, dan komponen kedua-duanya dengan probabilitas satu dengan probabilitas R, dan tidak memiliki efek apapun dengan probabilitas satu min P, min Q, min R. Misalkan, seorang teknisi mulai memperbaiki sistem segera setelah sistem mengalami kegagalan. Waktu perbaikan setiap komponen adalah variabel acak yang mengikuti distribusi eksponensial dengan rate-nya adalah alfa. Sistem akan dihidupkan kembali ketika kedua komponen telah diperbaiki. Asumsikan bahwa guncangan tidak berpengaruh pada komponen kecuali sistem sedang menyala. Modelkan sistem ini sebagai Continuous Time Markov Chain atau CTMC. Dari case ini, kita dapat membuat atau menggarisbawahi mengenai aturan-aturan dan juga state space yang dapat terbentuk dari case ini. Berikut adalah state space yang dapat kita bentuk, di mana di sini state space-nya disimbolkan dengan S. Di sini bukan banyak komponen, tetapi kondisi komponen yang mana ada dua titik untuk satu state space. Seperti contoh ini 00, ini menandakan bahwasanya komponen satu rusak, komponen 2 juga rusak. Kemudian 01 ini menandakan adalah komponen satu saja yang tidak rusak. Kemudian 10 ini adalah komponen dua saja yang tidak rusak, dan 11 ini adalah kedua komponen dalam kondisi yang baik. Kenapa digunakan satu state space atau satu state ini terdiri dari dua komponen? Karena hal ini berhubungan dengan probabilitas guncangan atau yang menyebabkan kegagalan komponen, di mana di sini kegagalan komponen untuk komponen satu itu adalah P, untuk komponen dua adalah Q, dan untuk komponen tiga adalah R. Karena perbedaan komponen probabilitas ini, maka dibutuhkan sesuatu hal yang dapat membedakan hal tersebut, yang mana hal tersebut direalisasikan dengan membuat dua komponen untuk satu state. Di sini untuk maintenance-nya, satu orang yang memperbaiki dengan waktu per komponen untuk diperbaiki mengikuti distribusi eksponensial. Perlu digarisbawahi bahwasannya hanya ada satu teknisi yang dapat memperbaiki satu komponen saja dan dapat memperbaiki dua komponen, namun bertahap, sehingga ketika dua komponen itu rusak secara bersama-sama, tidak akan mungkin dalam satu kali perbaikan atau dalam rate alfa itu, dalam waktu alfa itu langsung atau sekaligus kedua komponen itu baik atau dapat berfungsi kembali. Namun bertahap, entah itu komponen satu dulu atau komponen dua dulu, pun selanjutnya komponen setelahnya. Tidak bisa sekaligus untuk dua-dua komponen yang langsung diperbaiki dan bisa. Dari state space dan aturan-aturannya telah kita ketahui ini, dapat dibentuk satu rate matrix dan juga generator matrix, yang mana rate matrix ini nanti dapat digunakan untuk berbagai hal dan juga generator matrix. Berikut adalah rate matrix. Untuk berwarna biru ini adalah state space-nya dan di dalamnya ini adalah rate-nya. Di mana untuk state 00 atau dua komponen rusak dan tetap rusak, rate-nya adalah 0. Untuk dua komponen rusak dan satu komponen atau komponen pertama menjadi baik dengan rate-nya adalah alfa. Untuk 0 keduanya rusak dan komponen kedua yang dapat berfungsi adalah alfa, dan 00 menjadi 11, artinya ketika sebelumnya kedua komponen itu rusak, lalu
Sekarang dua-duanya berfungsi adalah nol. Ini seperti yang sudah dimention sebelumnya bahwasannya hanya ada satu teknisi sehingga ketika dua komponen rusak tidak akan sekaligus dapat dua-duanya atau dua komponen itu baik atau dalam kondisi baik kembali karena hanya ada satu teknisi. Kemudian untuk 01 di mana ini adalah komponen satu yang masih dalam kondisi baik menjadi rusak semuanya. Ini adalah rate-nya adalah lambda, di mana lambda ini adalah guncangan yang menyebabkan komponen itu rusak dan didampingi dengan P karena P ini adalah probabilitas dari komponen satu yang rusak. Selanjutnya untuk 01 ini menjadi 11 di mana awalnya hanya komponen satu yang dapat berfungsi menjadi kedua komponen yang dapat berfungsi. Ini rate-nya adalah alfa. Lalu untuk komponen 2 dapat berfungsi menjadi kedua-duanya tidak berfungsi adalah dengan rate-nya sama yaitu lambda yang didampingi dengan Q di mana lambda ini adalah guncangan yang guncangan yang menyebabkan kerusakan dan Q ini adalah probabilitas komponen kedua mengalami kerusakan. Kemudian ketika komponen 2 rusak menjadi dua-duanya dapat berfungsi adalah rate-nya adalah alfa. Lalu untuk kondisi awalnya kedua komponen ini berfungsi menjadi komponen kedua rusak adalah lambda Q. Kedua komponen berfungsi menjadi komponen satu rusak adalah P lambda dan kedua komponen berfungsi menjadi kedua komponen rusak adalah R lambda. Dari rate matrix ini sebetulnya sangat mudah kita memperoleh generator matriks karena untuk generator matriks perbedaan hanya terdapat pada diagonal utamanya saja, sedangkan diagonal lain atau sel-sel lainnya memiliki nilai yang sama. Dengan rumus untuk diagonal utama seperti contoh sel 1.1 ini di mana state-nya 0,0 ke 0,0 yang awalnya 0 di generator matriks akan menjadi minus dari penjumlahan satu baris ini, yang mana satu baris ini dijumlah adalah 2 alfa sehingga untuk di generator matriks sel 1.1 ini akan menjadi min 2 alfa. Sebagai berikut, lalu untuk diagonal pada baris kedua, diagonal utama pada baris 2 ini yang awalnya 0 akan menjadi minus dalam kurung alfa plus P lambda karena penjumlahannya di sini adalah alfa plus P lambda. Kemudian untuk baris ketiga, diagonal utamanya yang awalnya 0 ini pada generator matriks akan menjadi minus alfa plus Q lambda dan untuk baris terakhir ini akan menjadi minus R lambda plus P lambda plus Q lambda. Seperti berikut, mungkin ini kurang minus. Di sini, ketika kita ingin melakukan cross-check apakah generator matriks yang kita buat sudah betul adalah ketika barisnya dijumlah, maka nilainya adalah 0. Di mana min 2 alfa, alfa, alfa plus 0 ini adalah 0. Untuk baris kedua juga 0, baris ketiga juga 0, dan baris keempat juga 0. Itu artinya generator matriks yang kita buat sudah betul, dengan catatan rate matriks yang kita buat juga sudah betul. Dari generator dan juga rate matrix ini kita bisa menghitung okupansi time dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan dalam analisis dan juga mendukung case tadi ketika ada beberapa masalah yang ingin diketahui. Namun dalam hal ini hanya akan dibahas sampai pada titik rate matrix dan juga generator matrix saja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.